Selamat pagi anak-anak. Kita mulai saja ya pertemuan kita pada hari ini tentang fisika. Hari ini kita akan membahas tentang momentum sudut ya. Bisa dibuka buku fisikanya yang ini. Kalian buka yang fisika yang KKS ya. Kalian buka di halaman 6. Di halaman 6 tentang momentum sudut dan energi kinetik rotasi ya. Jadi kita akan membahas tentang momentum sudut. Sebentar saya mau admit yang barusan datang. Saya masukkan semua. Tunggu. Oke, saya akan share dulu PowerPoint saya. Baiklah anak-anak, kita belajar tentang momentum sudut dan energi kinetik rotasi ya. Saya akan review kembali yang kemarin kita pelajari, yaitu yang pertama apa? Momen gaya, momen inersia. Momen gaya dan momen inersia ya. Sekarang kita akan belajar tentang momen juga, tapi momentum sudut ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan momentum? Ya, momentum itu sebenarnya kalian pelajari di kelas 10 semester 2. Kemarin saya belum sempat untuk masuk di momentum karena pada saat COVID-19 itu saya memilih materi-materi yang sekiranya tidak terlalu memberatkan karena memang momentum sudut ini ada katanya dengan momentum, maka seharusnya memang momentum itu di kelas 10 sudah harus saya ajarkan. Tetapi tidak apa, saya akan kembali menjelaskan tentang momentum ya. Apa sih yang dimaksud dengan momentum? Momentum itu adalah ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda yang sedang bergerak ya. Jadi benda yang bergerak itu pasti mempunyai kekuatan gerak. Itu namanya momentum. Kalau inersia atau kelembaman itu adalah kemalasan suatu benda. Jadi suatu benda akan tetap pada posisinya kecuali ada gaya yang masuk mempengaruhi benda itu. Ya, itu namanya inersia atau kemalasan. Tapi ketika benda itu bergerak, dia akan sulit untuk kita tahan supaya tidak bergerak. Itu disebut kekuatan gerak atau momentum. Jadi momentum itu ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Semakin besar bendanya dan semakin cepat pergerakannya, maka kita sulit untuk menghentikan ya. Jadi itu namanya momentum. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Makanya rumus dari momentum itu M kali V. Momentum itu simbolnya adalah P besar, ya P besar. Jadi P besar rumusnya adalah M kali V. Itu momentum biasa atau momentum linear. Sekarang kita belajar tentang momentum sudut ya. Momentum sudut itu berarti ukuran kesulitan untuk mendiamkan suatu benda yang bergerak berotasi. Karena kita belajar ini tentang rotasi ya, bab ini ya, bab 1 di kelas 11.
Kita belajar tentang rotasi mulai dari momen torsi, mulai dari momen inersia, dan sekarang momentum sudut. Dan sudah momentum sudut, kita akan belajar tentang energi kinetik rotasi, ya. Sebentar, saya mau admit dulu yang baru masuk. Oke. Kompetensi dasar yang kalian harus tahu yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar. Benda tegar itu statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan masuk di dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari pada konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut itu apa sih ya? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Indikator yang harus kalian capai adalah kalian mampu untuk menjelaskan konsep momentum sudut, menjelaskan hukum kekekalan momentum sudut, menerapkan aplikasi hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan, menjelaskan konsep energi kinetik rotasi, menjelaskan gerak menggelinding. Ya, jadi ini indikator pencapaian yang sudah kalian nanti kuasai ketika kalian mempelajari ini, ya. Jadi apa sih momentum sudut? Tadi saya sudah jelaskan tentang momentum saja, ya. Jadi beda antara momentum saja dan momentum sudut. Kalau momentum saja itu hubungannya dengan linear atau lurus, ya. Kalau momentum yang lurus atau momentum linear atau momentum saja disebutnya, itu berarti ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda yang bergerak lurus. Kalau momentum sudut itu berarti ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda yang bergerak rotasi atau melingkar, ya. Jadi momentum sudut itu dirumuskan dengan L sama dengan I kali omega. L itu simbol dari momentum sudut, ya. I itu adalah momen inersia. Kemarin kalian sudah pelajari tentang momen inersia, ya, bahwa momen inersia itu setiap benda mempunyai rumus yang berbeda, ya. Jadi kalau momen inersia partikel cuma rumusnya hanya mr kuadrat, ya kan. Kalau misalnya bentuknya bola pejal itu seperti apa ya namanya itu ya? Kalau seperti bola bekel lah ya. Kalau bola bekel itu kan bola pejal kan. Kalian pernah tahu bekel nggak? Yang permainannya anak perempuan ya. Itu pejal. Kalau bola berongga itu seperti bola basket, bola voli itu bola berongga. Bola pejal dan bola berongga ketika berputar di titik porosnya itu saja mempunyai rumus yang berbeda. Ya, kalau bola pejal itu rumusnya 2/3 mr pangkat 2. Kalau itu bola berongga ya. Kalau bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Ya, jadi kalau mr kuadratnya itu masih tetap karena dia partikel, tetap partikel, tetapi tergantung partikelnya berbentuk apa. Bola berbentuk persegi panjang, misalnya cincin, nah ya itu ada 1/12 pasti ada M dan R-nya. M dan R itu identik dengan momen inersia. Sekarang kita belajar tentang momentum sudut. Jadi momentum sudut itu ukuran kesulitan untuk mendiamkan suatu benda yang berputar, berotasi. Ya, jadi berputarnya berotasi. Itu L sama dengan I kali omega. I itu momen inersia, omega itu kecepatan sudut. Kalau misalnya, sebentar saya mau cari bolpen. Oke, ini. Jadi P ini adalah simbol dari momentum lurus ya atau momentum linear. Rumusnya adalah M kali V. Ya. M itu berarti massa, V itu kecepatan. Jadi kalau massanya besar, kecepatannya besar, kita sulit sekali untuk menghentikan benda. Kalau M-nya kecil, kecepatannya besar, kita juga masih tetap sulit. Contohnya apa?
Contohnya peluru ya. Peluru itu kecepatannya besar, masanya kecil, ya. Kalau misalnya masanya besar, kecepatannya kecil, ya, ya itu mungkin hanya kalau kena di kita hanya menyakiti, tapi tidak sampai membinasakan ya. Itu seperti apa ya namanya itu ya, drum menggelinding ya, mendekati kita, tapi dia kecepatannya lambat ya. Ini adalah P, ini linear ya. Kalau dia itu rotasi, momentumnya rotasi itu rumusnya adalah I kali omega. Sebentar, saya mau cari bolpennya mana ya? Tunggu. Tiba-tiba hilang bolpennya, nggak tahu kemana ya. Oke, I kali omega. Tunggu. Saya mau hapus ini. Pakai ini aja. Jadi L sama dengan I kali omega. Saya nulisnya omega ini di sini nggak ada simbol ya, jadi saya kasih W kecil lah ya, gitu ya. Jadi ini bukan V ya, ini omega. Saya di sini carinya susah cari omega ini di Zoom ini ya. Bolpennya juga hilang juga. Oke, jadi ini perbedaannya ya. Jadi V ini, V Victory ini adalah simbol kecepatan linear atau kecepatan lurus. Sedangkan omega ini adalah simbol dari kecepatan sudut, kecepatan ketika dia berotasi ya. I ini simbol dari momen inersia. Jadi momentum sudut tergantung dari momen inersia suatu benda. Jadi kalau misalnya bentuknya itu adalah misalnya bola atau silinder, itu mempunyai ukuran kesukaran sendiri ya. Yang mana yang lebih susah untuk dihentikan itu tergantung dari ukuran suatu benda. Dan ukuran suatu benda itu tergantung dari rumus momen inersianya. Kemarin kalian sudah saya berikan tabelnya dan harus dihafalkan untuk momentum sudut ini memakai inersia. Jadi inersianya harus hafal ya. Apakah bentuknya itu silinder pejal, cincin, batang, dan lihat sumbu putarnya di mana ya. Dan I ini kalau saya turunkan ke bawah nih ya, perhatikan I ini adalah momen inersia ya. Jadi momen inersia itu M kali R kuadrat. Jadi kalau misalnya ntar saya hapus dulu ini. Saya hapus ini dulu ya. Saya mau tulis-tulis lagi karena saya membutuhkan papan untuk menulis, tetapi sepertinya tidak ada. Kalau saya nulis di papan kalian pasti nggak kelihatan karena terlalu kecil ya. Oke, perhatikan di halaman 6 ya. Arah kecepatan sudut putar itu dapat ditentukan oleh kaidah tangan kanan ya. Ya. Jadi kalau kaidah tangan kanan ini arah kecepatan sudutnya searah dengan arah ibu jari ya. Jadi ini kecepatan sudut. Kalau ini arah putaran. Ya, jadi dia pasti akan keluar. Jadi arah putarannya dia keluar, gitu. Jadi untuk yang ini tergantung
karena dia besaran vektor ya. Kalau besaran vektor harus sesuai dengan arah geraknya. Jadi kalau besaran vektor pasti mempunyai arah dan mempunyai nilai ya. Jadi momentum sudut itu momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi ya. Jadi L sama dengan R kali P. P itu tadi adalah apa tadi? P momentum linear ya. Kenapa saya kasih tanda panah di atasnya? Tanda panah itu menyatakan bahwa dia vektor ya. Vektor berarti mempunyai arah. Jadi kalau ini partikel, saya tinjau hanya partikel ya. Oke. R kali P sin theta. Jadi artinya apa? RP sin theta bahwa arah geraknya itu mengalami kecenderungan untuk berputar dengan sudut tertentu atau dengan kemiringan tertentu. Jadi memakai sin theta. R kali P sin theta. Perhatikan yang ini ya. Jadi ada tetanya ya. Sehingga kalau disederhanakan menjadi R MV sin theta. Kenapa MV? MV itu adalah hasil rumus dari P ya. P itu kan momentum linear ya. Jadi L sama dengan R kali P. Kalau misalnya sin tetanya, berapa sin theta yang 0? Kalau dia tegak lurus atau dia sejajar sumbu koordinat 0 ya. Yang mana yang sinnya 0? Kalau dia 0 derajat terhadap sumbu koordinat ya, sehingga R kali P. Jadi diturunkan lagi L sama dengan MR kuadrat kali omega ya, omega. MR kuadrat ini adalah inersia. Jadi V rumusnya, V itu kecepatan linear. Kemarin kalian sudah belajar kan di kelas 10 tentang gerak melingkar ya, gerak melingkar. Jadi kalau gerak melingkar itu rumusnya apa? Kecepatan sudutnya V per R ya. Kecepatan sudut gerak melingkar itu kecepatan linear dibagi jari-jari. Ya. Makanya ini turunannya L itu adalah R kali M kali V. Ya. MV-nya ini M-nya dikeluarkan, V-nya diturunkan rumusnya dari rumus gerak melingkar, yaitu omega kali R, kecepatan sudut kali jari-jari. Jadi rumusnya menjadi MR kuadrat kali omega. M-nya itu massa, R kuadratnya itu adalah jarak dari titik pusat rotasi kali kecepatan sudutnya berapa. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Nah, jadi untuk benda tegar, rumusnya adalah L sama dengan sigma L kecil ya. Jadi sigma MR kuadrat kali omega ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari banyak partikelnya. Ya. Benda tegar itu adalah benda yang discrete continue. Discrete continue itu adalah benda yang mempunyai partikel dalam jadi bukan benda gas, itu bukan benda tegar. Jadi benda tegar itu yang discrete continue. Jadi yang mempunyai partikel yang konstan ya, yang tidak berubah-ubah seperti gas atau benda cair, itu namanya benda tegar. Itu rumusnya adalah I kali omega. I itu momen inersia, W itu bukan omega ya. Ya omega kecil ya, omega kecil itu adalah kecepatan sudut. Oke, ini adalah
gerak dari momentum sudut ya. Jadi arah geraknya itu ke kita misalnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah gerak momentum sudutnya ke kita ya. Jadi dia memakai kaidah tangan kanan. Jadi ini yang 4 jari ini adalah arah gerak putaran. Sedangkan ibu jari ini adalah arah momentum sudut. Jadi momentum sudutnya L. Ini biasanya ada di mana nih? Yang biasanya kita pikirkan itu adalah kita membuka baut ya, dengan apa sih namanya itu? Jadi ada baut, terus ada obeng ya, obeng. Jadi arahnya kalau misalnya ke kanan berarti dia ke arah kita bautnya, atau dia masuk ke dalam. Siapa yang bisa jawab? Nah, itu mengikuti arah kaidah tangan kanan untuk momentum sudut. Siapa yang pernah membuka baut dengan menggunakan obeng ya? Ya, obeng ya. Ya, baut. Kalau misalnya kita putar ke kanan, berarti arah bautnya itu kemana? Ke kita atau malah masuk ke dalam? Siapa yang bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab berarti nggak pernah buka. Ini ya, baut ya. Siapa yang bisa jawab, Yosep? Kalau misalnya kita buka baut arah ke kanan, itu berarti bautnya itu masuk ke dalam atau keluar dari lubangnya? Masuk. Masuk ya? Kan tangan kanan ya gini ya. Jadi ini masuk pasti benar ya. Ini adalah L-nya. Sedangkan ini adalah putaran tangan. Ini kan ke kanan. Nih ya, ke kanan ya, ke kanan jarum jam. Jadi ke sana dulu. Pasti akan masuk. Kalau kita putar ke kiri, dia akan keluar. Lah, itu adalah kaidah tangan kanan pada momentum sudut ya. Arah putaran keempat jari menunjukkan arah rotasi. Ini arah rotasi. Sedangkan ini adalah momentum sudutnya. Jadi hukum kekekalan momentum sudut, jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap. Ya. Jadi kalau dia itu berputar terus, maka dia akan berputar terus. Dia tidak akan diam. Kecuali ada gaya yang bekerja pada sistem itu. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu bumi kita. Ya, itu ukuran kesukaran suatu benda ketika dia berotasi. Bumi kita kan tetap terus bergerak. Kecuali ada gaya luar yang bekerja pada sistem bumi kita, maka dia akan diam. Dan tidak ada yang bisa menghentikan bumi kita berputar kecuali Tuhan yang menciptakannya. Oke, jadi L sama dengan konstan, maka rumus untuk hukum kekekalan momentum sudut yaitu L1 sama dengan L2 atau I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Ya. Jadi perhatikan yang ini maaf karena ini tidak bisa, videonya tidak bisa masuk, jadi saya kasih contoh ini aja ya. Contohnya seseorang yang main ice skating atau yang main senam ya. Jadi olahraga ice skating ketika dia berputar memutarkan diri di atas hamparan es ya. Kalian lihat bagaimana pergerakannya. Jadi kan rumusnya itu sama dengan L sama dengan I kali omega kan. Momen inersia kali kecepatan sudutnya. Jadi ketika seseorang itu merentangkan tangan ketika dia berputar, maka putarannya lambat. Ya. Tapi ketika dia mendekapkan tangannya ke dada, maka perputarannya lebih cepat.
yang kemarin kita belajar juga tentang momen inersia, ya, R. Jadi jarak terhadap titik pusat rotasi itu juga berpengaruh, ya. Sekarang kita belajar energi kinetik rotasi. Saya cepatkan karena jam 9 sudah pelajaran yang lain, ya. Sebentar lagi soalnya. Energi kinetik rotasi. Suatu benda yang bergerak rotasi, maka energi kinetik akibat rotasi tersebut adalah, nah, perhatikan ini, EK sama dengan setengah mv kuadrat, itu adalah rumus dari energi kinetik translasi atau lurus atau linear. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat, ya. Tetapi kalau energi kinetik rotasi, berotasi, misalnya bola menggelinding ke bawah, ya, bola menggelinding ke bawah melewati perosotan, maka V-nya itu diganti. V-nya itu digantinya omega kali R kuadrat. Ya. Jadi sama saja dengan ini rumus dari apa? Rumus dari energi kinetik yang translasi diganti menjadi energi kinetik rotasi. Jadi V-nya, V itu hanya diganti omega kali R. Jadi rumusnya adalah setengah kali I kali omega kuadrat. Jadi MR kuadrat itu adalah rumus dari momen inersia. Ya, EK sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Contoh soal, perhatikan ini. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi. Ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter persegi ketika lengannya terentang. Jadi ketika lengannya merapat ke tubuh, itu momen inersianya 4 kg meter persegi. Ketika lengannya terentang, itu momen inersianya 16 kg meter persegi. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari itu 12 putaran per second. Ya. Jadi pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari itu 12 putaran per second. Jadi 1 menit itu ada 12 putaran. Yang ditanyakan adalah, jika kemudian kedua lengannya direntangkan, berapakah kelajuan putarannya? Apakah semakin kurang dari 12 atau semakin besar dari 12 putaran? Ini adalah penyelesaiannya. Ketika tangannya dirapatkan, penari balet memiliki momen inersia 4. Ya, dan kecepatan sudutnya 12. Ketika tangannya direntangkan, penari balet memiliki momen inersia 16 dan kecepatan sudutnya itu berapa? Kecepatan sudutnya ternyata 3 radian per second. Ya, 3 radian itu putaran. Ya, jadi 3 putaran dalam 1 second. Jam 9 ada pelajaran. Oke. Dari sini ada pertanyaan anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kita belum masuk ke benda menggelinding pada benda miring ya. Saya akan lanjutkan nanti dalam media pembelajaran saya akan kirim di WA group kita, WA group kelas 11 tentang benda menggelinding pada bidang miring. Ya, nanti saya akan kirimkan karena minggu depan pastinya kita offline ya, tidak daring. Jadi saya akan memberikan materi benda menggelinding pada bidang miring dan latihan soalnya. Di situ juga ada contoh soalnya. Jadi saya akan masukkan ke video dan saya akan share caranya. Tapi saya sudah memberikan konsep kepada kalian bahwa energi kinetik rotasi itu masuk di dalam benda menggelinding pada bidang miring. Karena yang waktu kita belajar tentang gaya
kelas 10 itu benda yang bentuknya kotak ya, menggelinding, bukan menggelinding, yang turun dalam bidang miring. Sekarang bukan kotak, tetapi dia bentuknya bulat, jadi dia menggelinding berputar. Oke, dari situ ada pertanyaan? Adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Anak-anak silakan. Miss. Ya. Satu putaran itu kan 360 derajat, Miss. 360 derajat. Betul. Terus satu putaran itu 1 radian ya? Kan kemarin sudah saya bahas 2 radian kan? Dalam 108 PR kuadrat. Jadi satu radian ini satu putaran itu ya tidak jadi 50 dalam busur derajat itu satu radian itu bukan satu putaran ya. Jadi ini harus dimasukkan dalam putaran per second ya. Kan coba dicari. Satu radian itu bukan satu putaran. Jadi satu radian putaran. 57,2 derajat. Iya. Iya. Betul. Jadi ini harus dimasukkan dalam berapa putaran gitu ya. Jadi 3 radian dijadikan derajat. Nah, itu nanti masukkan ke berapa putaran gitu dalam 1 second. Nah, dari situ pasti tahu berapa putaran dalam 1 second. Karena satuan dari omega ini, W, ini adalah satuannya radian per second. Bukan putaran per second. Sebentar, ini 12 putaran. Oh, ini salah ini. Maaf ya, saya salah satuan nih. Yang kecepatan sudut 12 ini 12 radian per second. Jadi kalian anggap aja 12 radian per second ya. Supaya sama, supaya konstan, supaya konsekuen ya. Dari L1 sama L2. Jadi 12 ini soal sama jawabannya di sini beda. Di sini 12 putaran per second, di sini 12 radian per second. Ya, maaf saya salah kasih satuan. Jadi ini 12 radian per second bukan 12 putaran per second. Sedangkan omega ini 3 radian per second. Ada pertanyaan lagi? Nanti saya akan perbaiki yang salah dari satuan omega, karena omega itu satuan internasional radian per second. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ya, saya minta kalian untuk buka videonya dan kita bertegur sapa. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan WA saya ya di grup Fisika kelas 11. Terima kasih semuanya. Bye. Selamat beraktivitas. Selamat belajar di pembelajaran selanjutnya. Silakan Liv boleh keluar dari Zoom. Terima kasih anak-anak. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Ya.